Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, kicomania, morebatumania, dimanapun Anda berada, sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang ringan. Nah, ini rawatan, ini jarang mungkin terpikirkan oleh teman-teman ya, karena biasanya teman-teman itu memikirkan yaitu mengejar birahi, mengejar emosi, mengejar stamina, mengejar sistem metabolisme tubuh murai batu agar sehat. Kemudian ada juga yang sibuk hunting ataupun berburu masteran agar nantinya murai batu yang dipelihara itu bisa bongkar materi dengan variasi lagu yang luar biasa banyak di gantangan. Ada juga yang sibuk mencari rawatan agar murai batunya itu gacor di rumah. Nah, apakah rawatan tersebut itu salah? Ya, tentunya tidak gitu loh ya teman-teman ya. Selama rawatan yang kalian berikan itu mempunyai alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu memberikan rawatan tersebut memahami kondisi burung murai batu teman-teman itu dengan benar ya. Maka di sini diperlukan pemahaman, kan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau dari awal pemahaman ini sudah keliru, maka mungkin teman-teman mencari saran dari teman-teman kalian. Ada yang mencari di grup-grup Facebook juga ada. Kemudian ada yang mencari di channel YouTube. Ini langsung solusi. Nah, pemahaman ataupun pembahasan yang seperti ini yang langsung memberikan solusi inilah yang nantinya tidak akan membangun kita, tidak akan membuat kita itu pintar, tidak akan bisa mencari solusi dengan sendirinya dengan masalah-masalah yang akan timbul ketika kita merawat burung murai batu. Karena kalau kita tahu basicnya, kalau kita tahu dasarnya, nah maka apapun rawatan itu, apapun masalah itu, kita itu bisa mencari solusinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi tujuan saya. Jadi tidak cuman mencarikan solusi, tetapi memberikan pemahaman. Dan di channel ini untuk teman-teman yang mungkin baru gabung, di sini akan kita bahas harus masuk ke logika kita. Jadi harus bisa dinalar ya. Apapun pembahasannya harus kita punya alasan. Kenapa kok diberikan rawatan seperti ini bapaknya? Nah, di sini harus punya alasan. Jadi jangan harap teman-teman di channel ini kita akan memberikan langsung solusi, karena kita akan mendalami poin per poin. Dari basicnya, dari dasarnya kita akan pelajari dulu sebenarnya bagaimana kondisi tersebut. Nah, dari situ saja kita sudah mengupas tuntas. Kemudian kita akan melangkah cara mencarikan solusinya. Jadi tidak langsung ke solusi, oke ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dalam menyimak video tidak sabar, nah ini mungkin banyak, saya yakin banyak gitu ya. Misalnya tentang murai batu yang mengalami overbirahi, kemudian di komentar masih ditanyakan lagi, gimana ya Om kalau diberikan jor ekstra puding? Nah itu kan ibaratnya sudah dibahas sebenarnya, tapi masih ditanyakan. Berarti ini ketahuan bahwa mungkin akun tersebut itu mencari solusi dan ogah-ogahan dalam menyimak video. Karena kalau menyimak video ini di channel ini ya terutama, itu cuman di skip, saya yakin 1000% nggak akan paham ya. Kalaupun dapat solusi,
Nah, di situ kurang komplit menurut saya. Karena apa? Itu tidak memberikan kita pengetahuan. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa channel ini bertele-tele, ya monggo silahkan, itu hak teman-teman. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berkomentar itu yang positif saja. Kalau tidak sepemahaman dengan hati teman-teman, skip saja, tinggalkan. Tetapi kalau mungkin channel ini mudah dipahami, kemudian kita dapat cerna dengan mudah, dan ini adalah masuk akal, ya sudah pakai. Tetapi kalau tidak, ya di skip saja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pilihan teman-teman. Jadi dibuat santai sajalah ya. Ibaratnya kalau komentar itu yang membangun, yang bagus. Tetapi kalau ingin berkomentar yang mungkin tidak bagus, ya sudah, jangan ditahan lah ya. Jangan sampai menulis komentar yang mungkin kurang bagus kalau kita ngelihatnya, karena juga mohon maaf ini di luar pembahasan bahwa komentar itu tetap difilter ataupun tetap dipantau oleh pihak YouTube. Di situ kalau ada komentar spam otomatis, maka mohon maaf akun teman-teman, nah itu tidak akan menemukan channel ini. Jadi ya ini cuman sekedar wawasan. Dimanapun itu teman-teman berkomentar di channel lain, nah di situ sudah ada pengetatan di situ ya. Jadi kita kalau tidak suka ya sudah skip, kan gampang. Kalau kita suka ya pakai. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi rawatan yang diberikan teman-teman itu nggak jauh-jauh, yang namanya adalah mengejar seperti tadi birahi, emosi, stamina, sistem metabolisme tubuh agar bagus. Kemudian sibuk mencari masteran, ada pula yang sibuk mencari settingan agar gacor di rumah. Dan di situ nggak keliru gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah memberikan rawatan tersebut ya, kemudian umpamanya adalah kita mencari ataupun mengejar emosi. Nah di situ kemudian teman-teman ternyata kok di gantangan masih kayak gini ya, kelihatan lemes, kelihatan emosinya nggak keluar. Kalaupun keluar itu gembos di tengah. Di awal bagus, gembos di tengah, kemudian akhir juga blong. Nah mungkin seperti itu. Nah kemudian karena kita tidak dibekali dengan pemahaman, maka kita balik di situ ya, kita balik ke rawatan, kita mengejar birahi. Nah seperti itu ya. Jadi yang tadinya mengejar emosi, kemudian kita mengejar birahi. Nah ya sudah, dirawat selama 1 minggu di situ, diberikan full mandi sore hari, diberikan jor-joran ekstra puding setiap hari, kemudian diminimkan penjemuran, diminimkan pengembaran, serta di stop namanya sauna. Nah seperti itu. Apakah sudah benar? Ya tentu benar kalau kita paham lebih dahulu bahwa kondisi burung murai batu kita itu memerlukan yang namanya adalah penaikan birahi. Nah lagi setelah 1 minggu saya rawat mengejar birahi, ternyata kok belum pas ya, belum enak ya murai batu bekerja di gantangan ya. Nah kemudian dibalik lagi, waduh ini pusing saya, kenapa juga kita sudah kejar emosi belum enak di gantangan, kemudian ngejar birahi tetapi juga belum enak di gantangan. Nah lagi coba-coba searching di channel-channel YouTube gitu ya, dengan perilaku seperti ini bapaknya, kerja di awal kemudian gembos di tengah dan akhir. Nah seperti itu, maka rawatan untuk 1 minggu ke depan dibalik lagi mengejar sistem metabolisme tubuh. Nah seperti itu kan, artinya ini rawatan hampir sama dengan cara kita mengejar emosi. Nah di situ maka diminimkan pemandian, kemudian diminimkan pengembunan, kemudian kita naikkan penjemuran, kita naikkan sauna, kita naikkan pengumbaran. Nah di situ karena agar sistem metabolisme dia itu bagus. Nah ini apakah benar? Ya tentu benar gitu loh ya, itu sudah benar.
cara seperti itu. Lah kemudian seminggu lagi dicoba lagi ke Latberan. Waduh, kok belum enak juga ya ini ya. Waduh, ini perawat pusing ini. Wah, apakah harus gacor dulu ya? Ya sudah, bagaimana ya rawatan agar murai batu gacor? Nah, ini si perawat ini mencari-cari informasi di situ ya, mungkin dari teman, mungkin dari grup Facebook, kemudian ada di channel YouTube. Nah, setelah gacor gitu ya, setelah dirawat 1 minggu, kemudian dibawa ke Latberan. Nah, ini malah diem 1000 bahasa dari awal sampai akhir. Waduh, tepuk jidat ini yang punya gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, berikan rawatan itu sesuai porsi, dalam arti sesuai kebutuhan murai batu tersebut. Sekedar itu saja ya. Nah, bagaimana caranya? Kita berikan adalah rawatan satu arah. Artinya kalau kita mengejar emosi, maka untuk mandi ya, untuk pengembunan, untuk jor ekstra puding, maka kita bisa turunkan atau bahkan kita stop gitu ya. Nah, untuk mencari emosi tersebut dalam rawatan yang kita berikan, kalaupun itu adalah satu arah, maka waktu dalam merawat itu akan lebih simpel, tidak butuh waktu yang lama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalaupun kita punya tujuan, nah kita tidak mampir dulu ke tempat lain. Umpamanya teman-teman itu disuruh beli ikan asin ke pasar, seperti itu ya. Mungkin disuruh oleh istri teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, ini agar gampang kita mencernanya gitu ya. Nah, oke lah ya. Jadi teman-teman itu berangkat ke pasar beli ikan asin. Nah, di situ teman-teman mampir dulu ngopi ke tempat teman kalian gitu ya. Kemudian beli pakan burung. Nah, di situ ya. Mungkin jangkrik, mungkin kroto. Nah, jadi seperti itu teman-teman itu akan sampai ke tempat tujuan, yaitu pasar, kemudian pulang lagi. Tetapi dari situ teman-teman itu akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bandingkan, kita langsung berangkat, langsung menuju ke pasar, beli ikan asin, kemudian pulang. Nah, di situ kan waktunya antara teman-teman itu mampir dulu dengan langsung ke pasar beli ikan asin lalu pulang. Nah, di situ kan tentunya adalah cepat yang tidak mampir gitu lah ya. Jadi seperti rawatan murai batu juga, dalam merawat murai batu, teman-teman itu bagusnya itu satu arah. Semuanya tadi, dalam kita mengejar emosi, ya jangan dicampur dengan pemandian. Agar apa? Agar emosinya cepat ketemu. Tetapi kita harus benar-benar tahu kondisi burung murai batu tersebut. Nah, kita tahu, kemudian kita sinkronkan dengan tingkah laku di gantangan. Nah, dari situ dua hal tersebut kita hubungkan di situ ya. Kemudian kita analisa dan dapat kesimpulan. Oke ya, dari situ teman-teman paham ya. Oke. Jadi apa sih tujuan dalam kita merawat burung murai batu kok harus satu arah? Ya, karena kalau kita sudah bolak-balik rawatan, mengejar emosi, mengejar birahi, mengejar stamina, kemudian mengejar sistem metabolisme tubuh agar dia itu sehat, dia itu bagus. Kemudian kita sibuk mencari masteran, kita sibuk mencari rawatan agar burung murai batu tersebut itu gacor. Nah, itu kalau teman-teman melalaikan atau tidak terpikirkan satu hal yang sangat penting, yaitu istirahat. Nah, di situ kalaupun teman-teman sudah mungkin sampai ke tujuan, ataupun teman-teman itu dalam mengejar emosi dan di situ sudah dapat emosinya, tetapi kalau istirahatnya ini tidak bagus atau tidak tercukupi, maka dia pun akan kerja di gantangan itu tidak akan maksimal gitu ya. Jadi bagaimana cara memberikan istirahat yang berkualitas ya? Jadi kita bisa ambil dalam hal rawatan itu
setiap harinya tentunya ya. Jadi mulai dia buka kerodong di pagi hari, kemudian kita berikan ekstra puding, kemudian sampai dia tertidur, dan kemudian besok paginya. Nah, di situ jadi kita harus perhatikan istirahatnya ya. Oke ya. Jadi caranya yang pertama adalah tadi kita berikan rawatan tersebut adalah satu arah ya. Kemudian untuk siangnya itu bisa di full kerodong, kemudian kita tempatkan. Nah, ini yang mungkin sering teman-teman itu tidak terpikirkan. Jadi bagusnya kandang tersebut itu ditempatkan di tempat yang nyaman dari gangguan suara ya, nyaman dari suara gaduh. Nah, seperti itu ya. Jangan ditempatkan di atas TV. Nah, itu kalau bisa gitu loh ya, kalau ada tempat yang nyaman gitu loh ya. Nah, kita nalar saja. Kalau kita tidur di tempat yang ramai, ataupun kalau siang kita cuman istirahat, kita sekedar ngopi ngerokok dan di situ ya, tetapi kita berada di ruangan yang ramai, mungkin gaduh. Nah, di situ apakah kita istirahatnya itu bisa enak? Nah, pastinya itu kan terganggu ya. Bandingkan antara di situ tempatnya atau burung murai batu ditempatkan di ruangan yang gaduh dan yang tenang. Nah, istirahatnya ini tentunya akan bagus yang di tempat tenang gitu loh ya. Perbandingannya seperti itu ya. Jadi siangnya itu ditempatkan di ruangan yang sepi lah ya, nyaman. Itu jangan di atas TV, jangan di dekat MP3 atau apa itu namanya, salon. Nah, itu jangan tuh ya, itu bagusnya gitu loh ya. Tetapi ini kan hak teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian untuk pemasteran, apakah bagus diberikan siang hari? Nah, di situ kita mainkan nalar kita, yuk teman-teman, yuk ya. Teman-teman itu memelihara burung murai batu, ini kan sudah berusia ya, dalam arti mungkin dia itu 3 kali mabung, 4 kali ngurak, seperti itu ya. Jadi dia itu sudah melampaui usia dari trotol sampai 4 kali mabung papanya. Nah, dari masa itu murai batu tersebut itu pastinya sudah mempunyai bekal masteran ya. Nggak mungkin lah ya, murai batu nggak punya irama lagu burung lain masteran, nggak mungkin. Jadi yang harus teman-teman lakukan, jangan sibuk memasterkan burung tersebut, tetapi berikan dia itu ruangan yang nyaman, istirahat yang nyaman. Nah, itu ya. Jadi jangan khawatir dengan kemampuan ataupun materi irama lagu dia, jangan khawatir. Jadi teman-teman yang mungkin sibuk mencari masteran, nah dari sini kita bisa buka pikiran kita, nggak perlu kita lakukan seperti itu ya. Nah, inilah yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman. Nah, itu ya. Jadi teman-teman itu bisa tanya, kemungkin teman-teman kalian yang mungkin mempunyai murai batu yang mungkin sudah bagus ataupun sering jalan di gantangan, di situ konsisten, pokoknya seperti itu ya. Nah, coba teman-teman tanya ke dia, masterannya bagaimana gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu akan menjumpai orang yang tidak akan memberikan masteran sama sekali di situ, 24 jam bahkan tidak diberikan masteran. Karena apa? Masteran itu sendiri ya, menguji emosi. Oke lah ya, dia itu kalau dia emosi mendengar masteran, entah itu masteran hidup ataupun masteran MP3 di situ. Nah, kalaupun dia itu pembawaan emosinya tidak gacor, dia tidak ngotot, emosinya tidak keluar, oke ya. Tetapi kalaupun dia cuman mendengar, otomatis perasaan dia itu akan bergejolak gitu loh ya. Bandingkan perasaan dia antara dia mendengar masteran burung kecil umpamanya seperti itu dengan
murai batu yang tidak mendengarkan sama sekali. Nah, di situ hatinya tidak akan bergejolak. Nah, ini umpamanya kita gitu ya. Jadi ini agar mudah dipahami oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi hatinya itu dia tidak akan bergejolak. Kalau orang luar negeri itu bilang hatinya itu akan tidak ngedumel gitu. Apa sih ya? Nah, seperti itu. Pokoknya dia tenang, santai. Jadi dalam beristirahat dia bisa nyaman sekali. Nah, itu untuk siang. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Jadi perlu pemahaman seperti itu. Mungkin ini belum terpikirkan oleh teman-teman. Nah, tetapi gimana Om? Ya sudah, teman-teman, itu adalah hak teman-teman. Mau pakai masteran atau tidak. Kalau saya, kita nalar saja. Kita mainkan logika di channel ini. Di channel ini harus kita main nalar, main logika. Dia sudah, ya seperti tadi, dia sudah berapa tahun umurnya, dia pasti sudah mempunyai ataupun sudah hafal dengan irama lagu yang lain, materi lagu. Nah, itu ya. Kalau kita nalar saja, karena apa, kita ketahui bahwa murai batu tersebut adalah hewan yang sangat pintar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya, jangan terlalu sibuk mencari masteran, jangan terlalu sibuk memberikan dia masteran. Berikan istirahat dia itu yang bagus, yang nyaman, yang enak. Nah, itu untuk siang hari. Kemudian untuk malam hari juga sama ya. Apalagi untuk video ya saya sebelumnya, bahwa pemasteran itu ada caranya. Intinya dia syarat utama harus dengar dulu. Kemudian kalau dia malamnya itu diberikan masteran, maka dia mau tidur itu sudah berpikir lah ya, paling tidak berpikir lah, hatinya itu sudah bergejolak di situ. Kemudian kalau murai batu yang tidur, bahkan dia itu tidak akan mendengar. Nah, dari situ apakah dia itu bisa merekam irama lagu tersebut, masteran tersebut? Kan tidak ya. Wong dia mendengar aja tidak, kok mau bisa menghafalkan gitu ya. Nah, dari situ teman-teman bisa mengatur sendiri lah ya, ibaratnya masteran itu yang bagus seperti apa. Nah, di situ ya. Jadi untuk malamnya, kalau saya nggak perlu saya masteri. Kalau ini sudah murai batu sudah berumur. Nah, seperti itu. Kemudian malamnya itu jangan dikasihkan di atas TV. Nah, itu ya, karena tahu sendiri kita itu bahkan kadang begadang, ada yang suka nonton bola ya sampai jam berapa itu, dari jam 1.45 mungkin sampai jam 3 atau jam 4 atau bahkan sampai pagi karena ditemani kopi gitu ya. Nah, di situ berarti kalau kita taruh murai batu itu di atas TV, maka otomatis istirahat dia itu tidak akan baik, tidak akan bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian itu dari sumber suara, artinya TV ini tetap mengganggu lah ya. Kemudian teman-teman harus berpikiran ataupun mungkin yang belum terpikirkan bahwa murai batu itu bagusnya ditempatkan di ruangan yang gelap gitu ya. Karena kita sendiri ya, walaupun kadang ada orang yang suka tidur di tempat yang terang, ruangan yang terang, kamar yang terang gitu ya. Tetapi otak kita itu di situ kalau tidur di ruangan yang terbuka ataupun ruangan yang terang gitu ya. Nah, kita akan mengetahui bahwa otak kita itu masih bekerja di situ ya. Karena apa? Ya, ini adalah salah satu interaksi antara ruangan bawah sadar kita dengan ruangan kamar kita tidur gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat simpel lah ya. Itu hal yang simpel, tetapi mungkin teman-teman belum terpikirkan untuk hal seperti ini. Dan oke ya, jadi istirahatnya seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman harus memikirkan hal itu ya. Mungkin ada murai batu yang sudah dibolak-balik mencari birahi, kemudian membalikkan ke emosi, kemudian yang lain. Nah, di situ nggak ketemu. Nah, di situ mungkin inilah
Jadi dia belum mendapatkan istirahat yang baik. Nah itu ya, seperti juga video saya dalam dulu itu membentuk stamina di situ ya. Di situ ada poin-poin tertentu, yaitu extra puding, kemudian penjemuran, pemandian, disertai apa? Istirahat yang berkualitas. Nah, di sini ya. Jadi pentingnya istirahat yang berkualitas. Semoga pemahaman video kali ini bermanfaat gitu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf bila ada candaan yang menyinggung hati teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, karena kita akan membahas video yang lain tentang permasalahan murai batu. Dan kunci dari channel ini harus bisa dilogika apapun pembahasan itu. Jadi kita mainkan logika kita mainkan nalar kita, gitu ya. Oke ya, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.